Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu. Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau peleter aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh, 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 oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju. Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu. Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau peleter aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh, 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 oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Yo, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau peleter aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Yo, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau peleter aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mampir later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mampir later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Yo, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah air Kru. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh, 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 oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Yo, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah air Kru. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh, 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 oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja, jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Yo, Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja, jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Yo, Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Yo, Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day.
Bapak, Ibu, bro and sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go! Haha! Here we go! Yeah! Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju, Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu, dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa, sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Halo semua, selamat siang dan selamat datang di webinar Astra Pay. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas antusiasme dan waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami, baik via Zoom maupun via YouTube. Pada kesempatan siang hari ini, saya Cindy bersama rekan saya Alka, akan menemani dan memandu jalannya webinar hari ini hingga 2 jam ke depan. pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Indonesia beserta Bapak dan Ibu Manajemen Astra Pay yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Nah, webinar Astra Pay kali ini mengangkat topik sukses berbisnis UMKM dengan platform digital. Seperti yang kita tahu ya Alka, topik digitalisasi ini sering terdengar dan hangat dibicarakan di kalangan penggiat UMKM Indonesia. Jadi Kak, dalam webinar ini kira-kira kita akan mendapatkan apa saja ya? Wah, banyak banget nih sih yang bisa kita dapetin dalam webinar hari ini. Mulai dari pemaparan dari 2 pemateri yang telah kita undang untuk membagikan kiat dan cerita suksesnya dalam membangun UMKM di era digital. Hingga ada beberapa kontes juga nih Sin yang bisa diikuti oleh peserta webinar hari ini. Oh gitu. Nah, salah satunya aku mau ngingetin nih untuk Bapak Ibu penggiat UMKM yang sudah hadir dan ingin bergabung bersama Astra Pay, kita sudah siapin hadiah yang luar biasa banget nih untuk 10 pendaftar pertama pada sesi webinar siang ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Merchant Astra Pay, jangan lupa langsung daftar ya. Wah, mantap sekali ya Kak. Makanya semua UMKM di sini harus join jadi Merchant Astra Pay. Betul banget. Nah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari webinar ini. Tapi nggak cuma itu Kak. Astra Pay masih punya banyak hadiah. Untuk setiap peserta webinar yang mengisi form kehadiran, di link yang sudah di-share di kolom chat Zoom maupun YouTube, akan mendapatkan polis asuransi jiwa Astra Life senilai 10 juta rupiah. Wah, gede juga ya, Sin. Betul, dan nggak cuma itu. Akan juga mendapatkan kesempatan lucky spin di akhir acara. Wah, seru banget nih pastinya. Jadi, pasti semua yang ikut acara ini akan happy banget ya, Kak. Karena udah dapat ilmu, dapat hadiah pula. Nah, sebelum kita memulai acara, demi kelancaran webinar pada siang hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Riki Gunawan selaku CEO Astra Pay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang senantiasa produktif.
Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, dan juga kepada Bapak Abraham Victor, Founding Member dan CEO Henry, pada Ibu Lenitan, Socialpreneur, Founder dan CEO Carini, dan kepada Bapak Ibu semua penggiat UMKM yang hadir dalam webinar kita hari ini. Izinkan saya selaku CEO Astra Pay untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka webinar UMKM yang kita adakan pada hari ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UMKM RI mengenai UMKM dan juga mengenai digitalisasi, di mana Astra Pay adalah mitra pemerintah dalam literasi dan inklusi keuangan. Sekilas mengenai Astra Pay, kami memiliki visi untuk memperkuat inklusi keuangan Indonesia melalui ekosistem Astra dengan menyediakan solusi pembayaran digital yang mudah, terjangkau, aman, dan dapat diandalkan. Salah satu program literasi dan inklusi keuangan yang kami lakukan adalah dengan cara mensosialisasikan dan mengakselerasi transformasi digital UMKM, khususnya di dalam bidang teknologi pembayaran digital, seperti implementasi kris dan payment channel. Dan pada hari ini, kami dari Astra Pay, bersama-sama dengan rekan kami dari Henry dan juga Carini, bersama-sama juga dengan Bapak Ibu sekalian, penggiat UMKM yang telah hadir, akan melakukan webinar pada hari ini dengan tema Sukses Berbisnis UMKM dengan Platform Digital. Kami berharap sharing pengalaman yang telah dicapai oleh rekan-rekan kami ini dalam membangun dan mengembangkan UMKM khususnya, dan telah membuktikan sendiri manfaat dari digitalisasi yang sudah diterapkan dan dikembangkan di dalam usaha mereka, dapat bermanfaat dan menginspirasi serta memantik semangat kita semua di dalam hal digitalisasi, serta kita semua yang hadir dalam webinar pada hari ini, agar kita bersama-sama dapat membangun sebuah ekosistem digital di Indonesia yang berkelanjutan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki untuk kata sambutannya. Setuju banget ya Sin sama apa yang dipaparkan oleh Pak Riki, bahwa untuk bisa menggalakkan digitalisasi UMKM di Indonesia, sinergi dan kolaborasi aktif dari semua pihak sangat esensial nih. Betul banget Alka, karena itu juga Astra Pay mengadakan webinar ini sebagai salah satu cara untuk membangun kesadaran akan kepentingan dan manfaat dari digitalisasi UMKM. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Astra Pay yang senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM, khususnya dalam penyediaan layanan pembayaran digital berbasis kris. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, UMKM yang memiliki kreativitas, inovasi, dan memanfaatkan teknologi terbukti mampu bertahan dan bangkit di masa pandemi. Terlebih dengan terhubung ke dalam ekosistem digital menjadi salah satu peluang bagi UMKM untuk tumbuh ekspansif. UMKM bisa lebih mudah menjangkau konsumen. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 4.531 triliun rupiah di tahun 2030 atau tumbuh 8 kali lipat sejak tahun 2020. Namun untuk memanfaatkan potensi tersebut, UMKM harus didorong untuk bertransformasi digital secara utuh, sehingga kita tidak sekedar menjadi pasar dari produk-produk impor. Saat ini pemerintah juga tengah mendorong akselerasi belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM. Kita sudah pangkas persyaratan yang mempersulit dan kita targetkan 1 juta UMKM lokal dapat on board dalam ekosistem LKPP pada 2022. Harapan saya pada kesempatan ini dapat mengundang seluruh UMKM peserta webinar untuk
mengoptimalkan peluang ini agar UMKM menjadi juara di negeri sendiri. Kepada para peserta webinar, selamat menjalankan seluruh rangkaian kegiatan. Semoga momen ini tidak hanya memberikan manfaat ilmu, namun juga inspirasi untuk terus kreatif berinovasi, mengoptimalkan teknologi digital, dan mengembangkan bisnis yang Bapak Ibu sekalian jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Teten untuk kata sambutannya. Ternyata Kak, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi secara utuh akan membantu UMKM Indonesia untuk bertahan dan bangkit di masa pandemi, serta mendukung pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia. Jadi harapannya, seluruh UMKM yang hadir dalam webinar ini dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang ini untuk belajar dan juga mendapatkan inspirasi agar menjadi UMKM juara di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ada apa lagi ya, Kak? Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing dan diskusi bersama pemateri nih, Sin. Tapi sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu video kompilasi UMKM yang berhasil sukses di Indonesia sebagai berikut. Wah, Sin, ternyata adopsi digital benar-benar membantu UMKM di Indonesia ya. Aku jadi nggak sabar banget nih pengen langsung dengar sharing dari pemateri pertama kita. Sama nih, aku juga. Dari video teaser tadi sih keren banget ya, Keren Kak. banget. Aku jadi pengen tahu banget gimana cara pembicara kita membangun bisnisnya dari nol sampai sukses seperti sekarang. Daripada penasaran lama-lama, yuk langsung kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Abraham Victor, CEO Henry Indonesia. Halo Pak Abraham. Halo Pak. Apa kabar Halo. Pak? Semoga sehat selalu ya Pak ya. Sehat-sehat, selamat siang. Selamat Suara saya kedengaran? Siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada siang hari ini.
Sebelum Pak Abraham memulai presentasi materinya, selama sesi ini Bapak dan Ibu peserta boleh banget untuk langsung bertanya di kolom chat Zoom atau YouTube untuk dijawab pada sesi tanya jawab nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat siang semuanya buat para hadirin. Selamat siang juga tim AstraPay. Pak Riki, terima kasih undangannya. Sebelumnya mungkin sebelum saya mulai, suara saya apakah jelas? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya dan Hengri. Jadi saya Abraham, CEO dari Hengri, dan Hengri merupakan perusahaan F&B yang sejak awal dimulai. Kita selalu fokus untuk membuat bisnis yang sifatnya delivery fokusnya. Ya, jadi kita tidak punya restoran dine-in seperti restoran pada umumnya, tapi kita fokus untuk membuat dapur-dapur yang biasa disebut sebagai cloud kitchen, di mana dari dapur tersebut kita memasak makanan untuk brand-brand kita, dan customer memesan produk kita melalui platform delivery, ya, food delivery. Dan itulah yang kita lakukan dari waktu kita mulai di November 2019 hingga sekarang. Jadi kita sekarang kira-kira umurnya 2,5 tahun. Ya, mungkin boleh di next slide. Oke, jadi saat ini kita punya 5 brand. Kita punya 5 brand, mulai dari fried chicken, Moon Chicken namanya. Terus kita juga punya brand di kategori makanan Jepang, yaitu Sangyu. Kita juga baru saja mengakuisisi brand makanan India yang namanya Acha. Terus kita punya brand ayam geprek namanya Ayam Koplo, dan kita juga punya brand minuman namanya Daripada. Dan semua ini, produk-produknya itu dibuat oleh kitchen yang sama. Jadi kalau teman-teman nggak kebayang kitchen-nya kayak apa, kitchen kita tuh mungkin sekitar 80 meter persegi, biasanya antara di rumah maupun di ruko, di mana dari kitchen tersebut kita memproduksi dan memasak makanan untuk semua brand-brand ini. Dan saya akan cerita sedikit ya mengenai challenge atau tantangan ketika mulai, tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa. Tapi sejauh ini kita benar-benar bersyukur sekali bahwa kita udah berhasil sampai ke titik di mana kita sekarang punya 84 titik di kota-kota mulai dari Jabodetabek sampai Bandung, terus juga Surabaya, Semarang, dan kita 2 bulan terakhir ini baru buka di Makassar dan Medan. Nah, dari 80 titik ini, kita menjual tuh kira-kira sekitar 50.000 porsi per harinya, tapi yang membuat kita paling bangga itu ketika kita ngelihat bahwa konsumen kita itu suka dengan produk kita. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di platform delivery, kita rata-rata ratingnya itu 4,7, 4,8 dari 5, dan skor loyalitas pelanggan kita 60. Nah, ini statistik yang sangat penting buat kita secara pribadi, karena di dunia F&B, kan teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk masuk ke dunia F&B, atau mungkin pernah melakukan bisnis di dunia F&B. Ini bisnis yang sangat tidak mudah sekali, karena kalau kita lihat bahkan dari jumlah pemainnya saja, ada 200.000 pemain yang berjualan online. Dan ketika kita mulai dari nol, kita bersaing dengan 200.000 pemain tersebut, dan banyak di antara pemain-pemain tersebut yang sudah pemain besar dari sebelum kita ada, bahkan brand-brand yang mungkin dari kita kecil pun udah ada, dan itu ya saingan-saingan kita. Jadi untuk bisa mulai dari nol sampai ke titik sekarang, itu benar-benar sangat tidak mudah, dan salah satu yang paling penting adalah skor kepuasan konsumen itu yang paling penting. Karena kalau konsumen udah nggak suka produk kita, mungkin udah nggak ada harapan ya untuk kita bisa bertumbuh besar. Boleh ke next slide? Oke, nah jadi walaupun kita perusahaan baru, kita umurnya belum sampai 3 tahun, tapi ketika kita mulai, kita punya ambisi yang besar ya. Jadi kalau saya prinsipnya, kita kan hidup cuma sekali, usaha, mau bikin usaha kecil, mau bikin usaha gede, stresnya sama, capeknya sama, jadi kita bikin yang gede deh kalau gitu ya. Nah jadi waktu itu kita mikirnya adalah, kita nggak cuma pengen bikin restoran nih, karena kalau bikin restoran, capeknya sih udah pasti capek ya, tapi belum tentu hasilnya besar gitu. Nah jadi saya pikir kita nggak cuma pengen bikin restoran, tapi kita pengen jadi the next McDonald dan KFC. Jadi kita nggak pengen cuma bikin restoran yang gede di tetangga-tetangga doang ya, tapi kita pengen jadi pemain global yang besar. Jadi dari awal kita mendesain bisnis kita, baik dari sisi target, dari sisi
tipe-tipe orang yang cocok untuk masuk ke tim kita, tipe-tipe brand yang menurut kita bisa menang bukan cuma di Indonesia tapi juga di ranah global. Semuanya ini dengan tujuan agar kita bisa mencapai visi kita, agar suatu hari nanti kita itu bisa hadir di semua kota-kota besar di seluruh dunia, dan dimanapun kita ada, kita pengen jadi lifestyle di kota tersebut. Ya, jadi ini mimpi yang kita punya dari 2,5 tahun lalu, dan sampai sekarang kita setiap harinya melangkah lebih dekat ke titik tersebut. Ya sekarang masih jauh nih ya, kita masih perusahaan kecil, tapi hopefully kalau kita ketemu lagi misalnya 5 tahun lagi, hopefully kita udah jadi pemain global. Oke, lanjut. Nah, salah satu hal yang kita diminta share nih adalah tantangannya ya. Sebenarnya tantangannya paling gampang share-nya, karena yang namanya usaha itu lebih banyak tantangannya daripada happy-happy-nya. Jadi mungkin kalau saya bisa share, ketika kita baru mulai aja, baru 3 bulan, ada yang namanya COVID. Nah, jadi COVID itu waktu datang dia benar-benar shocking. Artinya ini mengejutkan, nggak ada yang dalam perencanaan bisnisnya itu memfaktorkan variabel COVID ini ke dalam planning-nya. Jadi ini benar-benar hal yang kita nggak duga atau terjadi. Dan ketika COVID ini datang, ini benar-benar super stressful. Kenapa? Karena pertama kita nggak tahu COVID ini seberapa parah. Kedua, kita nggak tahu seberapa lama COVID ini. Dan ketika kita juga nggak tahu nih, kalau COVID kayak gini, apakah bisnis kita ini bisa jalan atau enggak. Nah, jadi waktu itu kita ingat dalam waktu seminggu, omset kita itu turun 40%, masuk turun. Karena orang-orang mulai lockdown, waktu itu nggak keluar-keluar, mungkin mereka coba masak, dan lain-lain. Dan itu yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya, apakah bisnis kita ini akan survive atau enggak di tengah COVID ini. Tapi ya untungnya kita survive sampai sekarang, ternyata orang-orang yang stop belanja online ternyata balik lagi belanja, dan ya puji Tuhan kita survive sampai sekarang. Dan yang namanya bisnis itu kita tidak punya kontrol, artinya kita bisa kontrol hal yang kita bisa kontrol, artinya misalnya gini, kita berusaha sebaik kita coba bikin target yang seakurat mungkin, kita budgeting, kita melakukan performance review ke employee-employee kita mencoba promosikan kultur yang baik di perusahaan, itu hal-hal yang di dalam kontrol kita. Tapi sisanya itu di luar kontrol. Ya, jadi selama 2,5 tahun terakhir ini, mungkin 99% dari hal yang kita hadapi itu di luar kontrol kita. Dan inilah yang menurut saya tantangan setiap entrepreneur, mau entrepreneur kecil maupun besar. Misalnya kita ngobrol sama konglomerat pun tantangannya juga sama ya. Nah, tapi di tengah tantangan-tantangan tersebut juga banyak momen-momen yang membahagiakan. Jadi misalnya kita dari nol tadinya, yang tadinya tuh pusing gimana cara jualan, gimana cara kita bisa membuat produk kita diterima oleh pasar. Sekarang itu kita salah satu pemain top 10 besar di platform delivery, dan yang di pemain 10 besar ini semuanya brand-brand global ya. Jadi rata-rata tuh brand-brand global yang sekarang kita tadinya mungkin kita cuma ngeliat ke atas gitu ya, waduh jauh banget nih. Sekarang tuh jaraknya udah dekat antara kita dan brand-brand global di ranah delivery. Dan ini hal yang membanggakan buat tim kita ya, karena bikin bisnis tidak mudah sama sekali. Jadi untuk kita bisa nggak mati aja tuh udah bersyukur banget sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mati dan kita bisa sampai di level ini, itu benar-benar membuat kita sangat bersyukur dan membuat kita termotivasi juga untuk terus menggapai mimpi kita, yaitu yang tadi saya sempat share untuk kita bisa jadi pemain global one day ya. Tapi yang kita nggak boleh lupa, yang saya selalu ingetin ke tim kita ya setiap harinya, bahwa kita nggak usah mimpi-mimpi jauh-jauh untuk jadi pemain global dulu. Yang penting itu setiap harinya customer puas atau enggak. Nah, jadi satu hal yang kita coba lakukan setiap pagi di perusahaan kita itu kita baca komplain. Jadi kita mulai dari, jadi setiap divisi itu buka komplain. Nah, kita ada komplain tracker, kita baca satu-satu dari ya setiap konsumen. Dan dari situlah kita banyak terima masukan, kita banyak dapat feedback untuk gimana cara menjadi lebih baik lagi. Dan kadang-kadang sekali juga kita terima message yang sangat membuat kita bangga juga, bahwa misalnya konsumen bilang, wah kita suka banget nih produknya, kita udah ke-5 kali beli, udah mempromosikan ke keluarga. Nah, momen-momen kayak gitu tuh yang membuat jadi berarti melakukan semua usaha ini. Gitu ya. Boleh next mungkin? Nah, tadi saya sempat share, jadi bisnis model kita ini, atau model bisnis kita ini sebenarnya tidak lumrah di dunia F&B. Jadi kalau teman-teman lihat di dunia F&B, itu rata-rata pemain-pemain itu punya satu dapur, kemudian punya area untuk makan, dan kemudian mereka jual produknya. Dan biasanya satu tempat itu satu brand.
Nah, ini model yang selama ini mungkin 50 tahun ke belakang, sejak kita 70 tahun ke belakang ya, sejak kita merdeka sampai sekarang itu ya kayak gitu modelnya. Tapi waktu saya mulai bisnis ini, saya coba pikir gimana caranya kita bisa bikin model yang lebih baik lagi. Lebih baik itu dari sisi apanya ya? Kalau buat kita pengennya itu yang lebih baik dari sisi lebih hemat modal dan lebih profitable. Karena kan kalau teman-teman mau masuk ke dunia F&B, kemungkinan tantangan paling besar itu adalah modal ya, karena untuk buka restoran tuh nggak murah, dan untuk kita sewa tempat yang bagus juga nggak murah. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke model yang namanya cloud kitchen ini, di mana sewanya murah, pertama karena nggak perlu sewa di mall, terus juga modalnya murah karena kita nggak perlu invest untuk restoran dine-in, dan ketiga juga omsetnya besar karena punya beberapa brand. Dan karena omsetnya besar, maka juga balik modalnya jadi cepat. Jadi itu modal bisnis kita yang membedakan dari pemain-pemain lain. Dan jadi kalau teman-teman lihat di layar ini, teman-teman bisa lihat bahwa ya kita punya 5 brand, 5-5-nya ini dikerjakan di tempat yang sama, dan kita penjualannya channelnya banyak ya, mulai dari GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Dan karena channelnya banyak, kita juga kedatangan omset dari berbagai channel, dan itulah yang membuat kita bisnisnya berputar terus sampai sekarang. Next. Nah, ini terakhir, bahwa kita juga, walaupun kita sebagian besar bisnisnya itu merupakan delivery, kita juga ada take away business. Jadi ada orang yang mungkin kadang-kadang pakai aplikasi kita, pakai Hangry App, mereka pesan makanan duluan, karena mungkin lokasinya dekat dengan ruko outlet kita, dan biasa dari situ mereka bayarnya melalui dompet elektronik, atau mungkin mereka bisa bayar via QR juga langsung di kasir kita ya. Dan setelah makanan selesai, mereka ambil. Nah, jadi take away business ini juga merupakan hal yang menarik nih, karena biasanya kalau take away itu dulu orang harus datang, ngantri, pesen, terus baru makan, harus nunggu dulu baru jadi. Nah, kalau kita coba pengen memotong jalur ke jalur nunggunya itu kita potong. Jadi daripada orang harus lama-lama datang, ngantri, baru pesen, kita bikin orang bisa pesen dulu melalui aplikasi kita. Nah, terus kita notifikasi kalau misalnya sudah selesai ordernya, baru mereka datang ntar. Jadi ya ketika mereka datang tuh ya dari mulai mereka datang sampai dapat makanan itu yang nggak nyampe semenit kira-kira. Gitu. Mungkin saya mau share sampai di sini dulu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa Q&A. Sekali lagi terima kasih udah dikasih kesempatan untuk share, dan sampai jumpa. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Abraham Victor. Hebat banget ya, Sin, tadi kalau aku dengar pemaparan materinya juga, di mana sebenarnya usahanya itu baru dimulai 3 tahun yang lalu loh. Berarti ini saat pandemi nih, Sin. Ini berarti salah satu impact juga dari digitalisasi UMKM yang terasa banget nih. Betul banget, Alka. Nah, oke, langsung kita buka sesi tanya jawab dengan para peserta webinar, karena aku lihat-lihat kayaknya udah pada nggak sabar nih, Kak, Ya, mau nanya ke Bapak Abraham. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, silahkan sampaikan pertanyaan via kolom chat pada Zoom webinar atau YouTube ya, karena kami akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk didiskusikan bersama pada siang hari ini. Betul banget. Ya, coba kita lihat-lihat dulu nih, Kak. Mau pilih yang mana nih pertanyaannya? Kayaknya ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini dari Bapak Rusli Husni. Ini bertanya, Sin, katanya berkaitan dengan bisnis, Pak. Menurut Bapak, apakah struggle terbesar dalam era digital ini? Kira-kira mungkin dari Pak Abraham boleh bantu jawab? Oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaan bagus ya. Kalau menurut saya semuanya itu struggle ya. Jadi mulai dari mau jualan susah, mau mikirin mau jual menu apa juga susah, mau marketing susah, mau hiring orang susah, training juga susah. Jadi semuanya sulit ya. Kalau menurut saya mungkin kan pertanyaannya mengenai era digital ya. Menurut saya yang mungkin lebih membedakan era ini dengan era mungkin beberapa tahun sebelumnya adalah bahwa zaman sekarang ini kompetisi makin padat. Kompetisi ini dari semua arah ya. Misalnya kita pemain F&B kan, kita ngomong Munchiken aja. Munchiken itu berkompetisi dengan 18.000 penjual ayam lainnya di platform delivery. Jadi kompetisinya itu sangat padat. Sebagai perusahaan, kita mau hiring, misalnya mau hiring talent-talent yang top. Kita juga bersaing dengan banyak perusahaan lainnya yang sanggup bayar juga. Jadi persaingan itu dari semua sisi, dan menurut saya inilah tantangan terbesar sih.
di market kita sekarang. Di mana ya semakin kita maju, market makin besar, kompetitor pun makin banyak. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Pak Abraham. Mungkin ya memang banyak banget nih ya struggle-nya dan juga mungkin harus pandai-pandai beradaptasi kali ya di era digital ini sih. Betul, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat ya Kak, di era sekarang ini. Nah, langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua dari Ibu Nata Susanti. Nah, menurut Bapak Abraham, digitalisasi seperti apa sih yang paling penting untuk mendukung growth UMKM Indonesia saat ini? Boleh Bapak langsung dijawab pertanyaannya? Oke. Kalau ini pendapat pribadi ya, artinya mungkin banyak expert yang bisa share juga ya. Tapi kalau menurut saya, kita kalau mikir digitalisasi, yang pertama harus kita pikirin tuh konsumen kita di mana, dan konsumen kita preferensinya seperti apa. Kita bisa kasih contoh misalnya di dunia F&B ya, di mana mungkin 10 tahun lalu konsumen itu berada di mall-mall, di mana mereka jalan, mereka lihat makanan, kemudian mereka makan. Tapi zaman sekarang ini konsumen tuh di HP-nya, ya kan, di smartphone-nya. Jadi di mana mereka lagi social media, browsing, tiba-tiba pengen lihat, tiba-tiba lapar misalnya. Kemudian kalau udah kayak gitu pertanyaannya gimana nih sebagai pemain F&B? Mungkin yang tadinya orang-orang kalau promosi itu pakai billboard karena orang semua di jalanan, mungkin kalau sekarang kita harus mikir kan, karena konsumen kita berada di arena digital, di HP-nya, ya mungkin kita harus hadir di social media. Mungkin kita harus hadir di platform delivery yang sudah ada. Jadi ya digitalisasi itu sebenarnya balik lagi kalau menurut saya ke di mana konsumen kita berada. Kedepannya mungkin orang udah nggak pakai smartphone lagi misalnya, orang mungkin pakai kacamata digital mungkin. Kita harus hadir di situ. Jadi dimanapun konsumen ada, kita harus ada. Terima kasih banyak Bapak Abraham. Wah Kak, berarti key points-nya kita nih harus adaptif untuk melihat kecenderungan perubahan tren dari konsumen-konsumen saat ini tuh kayak gimana. Bener banget sih Sin, semakin kita beradaptasi, kita harus kreatif juga ya, cari-cari cara supaya gimana nih usaha kita, dagangan kita laku. Betul, pinter-pinter cari peluang ya Kak ya. Bener banget. Nah mungkin kita langsung jawab pertanyaan untuk yang terakhir nih, yang ketiga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Santi Rahayu. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apakah langkah awal yang harus kami sebagai UMKM lakukan untuk menyongsong era digitalisasi nih? Mungkin dari Bapak Abraham boleh bantu dijawab? Mungkin jawaban saya lumayan ngebosenin nih, kalau saya selalu baliknya ke konsumen ya. Jadi kalau di era manapun, menurut saya yang paling penting itu selalu kita harus tahu apakah produk kita ini konsumen benar-benar suka. Jadi digitalisasi itu kan masalah platform, channel, kita ada di mana kan. Tapi sebelumnya yang paling penting itu produk kita disukai konsumen atau enggak. Dan ini pertanyaan yang lebih sulit dijawab sebenarnya. Karena produknya kita suka, belum tentu konsumen suka kan. Nah, kalau konsumen nggak suka, mau kita digitalisasi segimanapun, tetap nggak jalan bisnisnya. Tapi kalau konsumen sudah suka, nah ini lebih gampang nih, kita tinggal mikir aja. Jadi kita harus hadir di channel mana, kita harus hadir di platform mana, nah itu lebih gampang kalau orang udah suka produknya. Jadi mungkin kalau saya balik ke step pertama dulu, yaitu saya akan cari tahu sih, apakah konsumen itu benar-benar suka produknya atau enggak. Dan ini harus dites ya, karena belum tentu yang kita suka, konsumen suka. Gitu. Terima kasih untuk Pak Abraham jawabannya. Jadi kalau misalkan kita lihat mungkin dari jawabannya Sin ya, berarti yang paling penting ini adalah dari akarnya dulu nih Sin. Kira-kira produk kita udah oke belum sih? Mau itu era digitalisasi atau bukan? Yang penting produk kita oke dulu kayaknya ya. Nah apalagi kalau misalnya kita lihat di kolom chat banyak banget nih ya bilang Sanju enak, Munchiken enak. Karena Kak, fun fact-nya aku tuh sendiri sering banget loh GoFood Munchiken ke rumah. Aku juga sering banget. Rasa Honey Galaxy. Iya. Makasih banyak. Iya. Siapa Abraham? Sama-sama. Nah, dengan pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita dengan CEO Henry. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Abraham Victor. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Abraham. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum lanjut ke pemateri kedua, kita akan umumkan pemenang Lomba Bisnis Kreatif. Nah, tapi aku mau nanya kamu deh Kak, ini tuh lomba apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya Lomba Bisnis Kreatif ini merupakan salah satu rangkaian pre-event nih dari webinar ini Sin.
di mana setiap pesertanya diminta untuk membuat rencana bisnis yang sekreatif mungkin dan nantinya akan dikirim dalam bentuk PowerPoint ataupun video nih, Sin. Wah, menarik banget ya, Kak. Pastinya. Aku nyesel banget nggak ikutan. Waduh, sayang banget kamu nggak ikutan, Sin. Iya, padahal aku tuh punya banyak banget loh ide bisnis yang mau aku keluarin di sini. Ya udah yuk, langsung aja kita lihat siapa pemenang lomba bisnis kreatif ini. Berikut nama pemenangnya. Ya, juara 1 yaitu Bapak Daniel Setiawan dengan bisnis Cycle Me. Lalu untuk juara 2 ada Bapak Kadek Bagiana dari usaha Geria Pandawa 93. Dan juara 3 ada Bapak Muhammad Jihad Fatullah dengan bisnis Esther Bakery. Ya, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang dari rencana bisnis UMKM. Tentunya semoga sukses terus usahanya dan juga bisa hadiahnya bisa untuk membantu pengembangan bisnis ya, Sin. Amin. Nah, pastinya juga semoga pemenang ini semakin semangat berbisnis karena sudah dimodali oleh Astra Pay. Nah, karena juara 1 ini akan mendapatkan saldo Astra Pay senilai 5 juta rupiah. Juara 2 akan mendapatkan saldo Astra Pay senilai 3 juta rupiah. Dan juara 3 akan mendapatkan saldo Astra Pay senilai 2 juta rupiah. Wah, lumayan banget ya, Sin, tentunya buat jadi bantuan modal juga nih. Nah, sekarang kita mau ngingetin nih, Sin, ada beberapa hal yang kita perlu ingetin juga kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Di mana nanti untuk 10 UMKM pertama yang mendaftar menjadi merchant krisnya Astra Pay akan mendapat saldo Astra Pay senilai Rp500.000. Wah, lumayan banget. Lumayan Kak. banget sih. Aku juga ada info. Apa tuh? Nah, aku mau ngasih tahu untuk setiap UMKM yang mendaftar menjadi merchant Astra Pay dan disetujui Finatra untuk mendapatkan pinjaman dana usaha akan mendapatkan promosi berupa potongan 100.000 biaya angsuran pada periode 1 Juli sampai dengan 14 Juli 2022. Wah, pastinya berguna banget ya buat merchant-merchant dan buat UMKM-UMKM ini. Tapi sebelumnya nih, Sin, Finatra itu apaan sih? Aduh, masa kamu nggak tahu sih, Alka? Nah, Finatra ini merupakan salah satu lini bisnis Fit Group yang memberikan fasilitas modal kerja kepada masyarakat, baik dalam bentuk modal usaha untuk individu maupun badan usaha. Nah, Finatra ini juga dapat memberikan modal kerja produktif dengan jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun dan plafon pinjaman hingga 250 juta rupiah. Oh gitu, Sin. Ini berarti bermanfaat banget sih ya buat UMKM-UMKM, terutama yang lagi butuh dana atau modal nih untuk mengembangkan bisnisnya. Pastinya, Kak. Nah, kita lanjut lagi ya. Aku mau infoin juga nih, nggak cuma bagi-bagi hadiah, namun Astra Pay itu banyak promonya, Kak. Seperti promo ini nih, jajan apa aja bisa ditraktir Astra Pay sampai dengan 65%. Dan masih banyak lagi loh promo lainnya seperti cashback bayar tagihan, bayar angsuran, dan lain-lainnya. Untuk detailnya, Bapak dan Ibu bisa cek di sosial media dan website Astra Pay. Wah, promo dari Astra Pay banyak banget ya. Kayaknya aku langsung top up Astra Pay dan belanja yang banyak, Sin, mendingan. Betul, biar untung ya, Kak ya. Bener banget. Nah, terakhir nih, Sin, aku juga mau ngingetin lagi supaya nggak pada lupa. Untuk setiap peserta webinar yang hadir hari ini, untuk bisa mengisi form registrasi di kolom chat baik di YouTube maupun di Zoom, agar mendapatkan asuransi jiwa Astra Life senilai 10 juta rupiah, dan juga mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Lucky Spin di akhir acara. Wah, banyak banget ya, Kak, Banyak hadiahnya. banget. Jadi merchant Astra Pay ternyata banyak untungnya ya. Untung terus. Nah, gak cuma untung itu aja, Sin. Mending kita langsung simak aja video berikut supaya tahu nih benefit apa aja sih yang bisa didapetin ketika kalian jadi merchantnya Astra Pay.
senang karena mendapatkan cashback sebesar 10.000. Usaha saya jadi garis manis. Sehingga saya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Customer kami juga sangat antusias dengan kemudahan dalam bertransaksi. Wah, banyak banget untungnya ya Kak. Banyak banget. Rugi nih kalau misalnya kita tuh punya usaha tapi belum join dengan merchant Astra Pay. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang. Betul banget nih sih. Nah, supaya kita lebih tahu lagi bagaimana sih caranya menerapkan digitalisasi dalam pengembangan bisnis, yuk langsung aja kita sambut pemateri kedua kita, yaitu CEO dari Syahrini, Ibu Lenitan. Selamat siang Ibu Leni, apa kabar? Halo semua. Waduh, cantik sekali ya Ibu Leni hari ini. Terlihat fresh dan glowing banget nih. Alka. Glowing banget sih. Iya kan menyambut teman-teman UMKM. Siap Bu Leni. Sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk Ibu Leni sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami pada siang hari ini. Seperti yang sudah kami sampaikan di sesi sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta webinar, boleh banget nih kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanya aja di kolom chat, baik di YouTube maupun di Zoom. Nantinya akan kami jawab setelah sesi pemateri ini ya, akan ada sesi tanya jawab. Nah, tanpa berlama-lama lagi kali ya Sin ya, mungkin waktu dan tempatnya kepada Ibu Lenitan kami persilakan. Oke, wah luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Jumat ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astra Pay. Terima kasih, thank you so much Pak Riki atas undangannya ke Syahrini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tadi atas inspirasi yang dibagikan oleh Bapak Abraham ya. Dan senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu teman-teman UMKM di sini gitu kan. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Lenitan. Kebetulan saya mewakili PT Dasar Karya Indonesia, Syahrini. Aplikasi kami pastinya sudah berbasis digital ya, namanya juga aplikasi, di mana dalam aplikasi kami Bapak Ibu bisa menemukan yang namanya POS, bisa menemukan yang namanya toko online, bahkan Bapak Ibu kedepannya bisa manage toko online Bapak Ibu di multi kanal dalam satu aplikasi. Cuman pada hari ini saya tidak membagikan mengenai Syahrini secara khusus, tapi saya ingin berbagi hal yang lebih penting lagi, yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Teten, bagaimana caranya membawa UMKM Indonesia ini menang di negaranya sendiri, gitu ya. Bagaimana produk-produk lokal bisa menang di negara kita sendiri, gitu. Nah, kali ini aku ingin membagikan tema mengenai UMKM kekinian melek teknologi, ya. UMKM yang keren, UMKM kekinian, gitu ya. Semuanya harus melek teknologi. Karena kenapa sayang kalau nggak melek teknologi? Karena kenapa banyak sekali manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi. Next. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide ini ya, bahwa data UMKM di Indonesia itu besar sekali. Datanya mencapai 65 juta UMKM di Indonesia. Walaupun sempat mengalami penurunan di 2020, tapi kita bisa lihat bagaimana sebetulnya UMKM Indonesia itu luar biasa gitu loh. Di tahun 2021 gitu ya, mereka sanggup naik lagi mencapai angka wajarnya gitu, angka normalnya di 65 juta tadi. Luar biasa, makanya saya bilang untuk teman-teman UMKM ini ya, sebenarnya semangatnya ada, tinggal kita bantu gimana caranya menjadi lebih luar biasa lagi. Namun sayangnya dari 65 juta jumlah UMKM di Indonesia, kalau kita lihat dari slide yang ada ya, baru sekitar 18% gitu ya, 18% teman-teman UMKM yang menggunakan teknologi gitu ya. Dalam hal ini misalkan salah satunya menggunakan platform digital untuk melakukan pemasarannya atau penjualannya gitu kan. Berarti kan masih ada sekitar 82 atau 83 something yang belum nih memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi yang ada. Padahal sebetulnya
toolsnya, platformnya, aplikasinya di luar sana ada gitu kan. Dan kalau kita tanya bahwa gimana sih cara memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi, salah satunya dengan menggunakan device. Kalau kita balik lagi ke data, bahkan jumlah smartphone beredar gitu kan, jumlahnya tuh melebihi jumlah penduduk. Coba kita lihat lagi angkanya ya Bapak Ibu, di situ jumlahnya 25% di atas jumlah penduduk. Artinya kalau berbicara mengenai device-nya, mengenai tools-nya, itu udah ada gitu ya. Rata-rata penduduk Indonesia sudah pasti memiliki yang namanya device, smartphone. Bahkan hampir 9 jam waktunya per hari dihabiskan dengan berinternet ria. Itu sama aja udah kayak jam kerja, jam 8 sampai dengan jam 5 gitu ya. Berarti itu sangat maksimal sekali, sangat optimal sekali. 138 juta gitu ya jumlah orang berbelanja online dan 83 juta jumlah orang berbelanja offline gitu kan. Sayang banget kalau device yang udah ada di tangan ini tidak dimaksimalkan. Gitu ya, sayang banget kalau device yang ada ini cuma dipakai misalkan selfie atau WhatsApp, walaupun WhatsApp juga bisa pastinya dioptimalkan untuk menjalankan usaha, cuman ada lagi nih hal-hal yang sebenarnya bisa dioptimalkan dari device yang ada gitu ya. Terus kita juga lihat bahwa teman-teman UMKM yang bergabung di F&B itu di platform marketplace e-commerce berbau F&B itu baru sekitar 2 jutanya gitu ya. Dan padahal sebenarnya pemain-pemain atau platform-platform, lahan-lahan, tempat-tempat untuk teman-teman bermain di daerah digital itu udah banyak. Ada teman-teman kita Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebetulnya aku mau kasih tahu ke teman-teman atau ke Bapak Ibu, apa sih manfaat teknologi yang paling umum aja? Yang paling umum aja ya, manfaat teknologi adalah next. Manfaat teknologi yang paling umum, sorry, sepertinya materinya ini ya, ada kesalahan ya. Paling kan aku share dulu, sebenarnya manfaat teknologi yang paling umum, boleh next slide-nya. Ya, ini. Sebenarnya peranan teknologi yang paling umum aja, yang bisa sebetulnya teman-teman atau Bapak Ibu dapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dengan teknologi yang luar biasa ini yang pertama, Bapak Ibu tuh bisa menghemat biaya pemasaran. Tadi Pak Abraham juga sempat share ya, bagaimana cara kita mengoptimalkan bisnis kita dengan memasarkan di sosial media atau misalkan dengan perluas jaringan gitu kan. Karena itu memang peranan teknologi membantu banget di sana gitu. Produk Bapak Ibu jadi lebih banyak yang tahu gitu kan, pemasaran lebih mudah, tinggal buka akun udah bisa melakukan pemasaran gitu kan. Terus yang kedua juga jangkauan jadi lebih luas. Dengan teknologi ini biasanya Bapak Ibu jualan di daerah atau lingkungan Bapak Ibu sendiri, sekarang Bapak Ibu bisa menjangkau jauh lebih luas lagi, bahkan mungkin nasional, karena memang jangkauan teknologi itu kan luas gitu kan. Dan bahkan yang paling mudah yang mungkin Bapak Ibu kadang lupakan, bahwa teknologi itu bisa membantu Bapak Ibu mengelola toko atau usaha Bapak Ibu tuh jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Bahkan contohnya aja penerimaan pembayaran yang cash basis itu sebetulnya Bapak Ibu bisa expand lagi, nggak cuma terima cash gitu kan, tapi juga bisa cashless dengan mengoptimalkan QRIS yang ada gitu ya. Kita balik dulu ke slide sebelumnya. Sebetulnya, tapi sayangnya kalau kita lihat tadi ya, bahwa jumlah penduduk, jumlah UMKM-nya sudah besar gitu kan, tapi pemanfaatan teknologinya masih kecil. Berarti sesuai data itu dinyatakan benar lah ya, kurang lebih seperti itu. Padahal peranan teknologi itu luar biasa di dalam berbisnis, di dalam Bapak Ibu menjalankan usaha Bapak Ibu. Tapi sayangnya isu-isu yang ada sekarang ini di teman-teman UMKM adalah UMKM itu masih banyak yang pertama melakukan pengelolaan toko offline-nya secara manual ya. Masih banyak teman-teman UMKM yang melakukan pengelolaan tokonya secara manual. Contohnya apa? Penerimaan order, pencatatan manual, ya kan? Terus kalau ada pesanan, pencatatan manual gitu. Padahal sebetulnya itu solusi-solusi yang sebetulnya bisa diatasi dengan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak teman-teman UMKM di lapangan yang menerima pembayarannya itu masih konvensional, tradisional, masih mengharapkan cash basis. Padahal Bapak Ibu, di luar sana banyak juga konsumen Bapak Ibu yang sudah cashless lifestyle. Gayanya tuh udah cashless gitu, di mana mereka kalau berbelanja udah nggak bawa cash lagi gitu, di mana mereka kalau berbelanja ya cuman bawa smartphone-nya tadi gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan atau mengoptimalkan itu, akhirnya Bapak Ibu kehilangan potensi. Di mana kalau misalkan orang belanja, aduh cash ya, aku nggak bawa cash. Udah hilang potensi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belum dioptimalkannya platform-platform sahabat-sahabat kita di luar sana yang dia marketplace e-commerce online itu belum dimanfaatkan secara atau dioptimalkan secara to the max, dioptimalkan secara max gitu ya. Yang keempat,
masih ada keterbatasan akses untuk berkembang gitu ya, karena Bapak Ibu masih belum benar-benar menggunakan teknologi, jadinya akses kan terbatas. Ya tadi contohnya aja, akses pembayaran terbatas karena akses pembayaran sekarang juga banyak berbasis teknologi gitu kan. Mungkin Bapak Ibu belum buka atau memanfaatkan teknologi untuk penjualan, jadinya aksesnya terbatas. Yang tahu produk Bapak Ibu ya hanya segelintir itu aja. Padahal sebenarnya teknologi mampu atau sanggup membawa produk Bapak Ibu ke level yang lebih tinggi, ke jangkauan yang lebih luas gitu kan. Akhirnya apa sih dari semua hal-hal tersebut yang disayangkan adalah baik Bapak Ibu sadari ataupun Bapak Ibu tidak sadari, akhirnya tercapailah suatu ketidakefektifan, ketidakefisienan yang sebetulnya itu sangat mempengaruhi produktivitas Bapak Ibu dan itu ujung-ujungnya mempengaruhi performance, pencapaian, penjualan, omset, dan segala macamnya gitu. Nah, padahal kalau aku mau, tadi kan peranan teknologi secara meluas ya, padahal kalau kita jawab isu-isu yang tadi aku sebutkan aja ya, misalkan penggunaan teknologi untuk kelola tanpa pencatatan manual, terus penggunaan pembayaran, mulai menggunakan nggak cuma cash, tapi perluas opsinya, bisa terima pembayaran pakai digital, salah satunya QRIS, Astra Pay, kita tahu di situ sudah berkontribusi luar biasa gitu ya. Terus udah gitu, nggak buka toko online gitu kan. Nah, hal-hal itu, kalau Ibu mau tahu, Bapak Ibu mau tahu dampaknya, manfaatnya adalah, boleh ke next slide, manfaat bagi UMKM. Satu lagi, nah ini. Aku mau kasih lihat padahal kalau Bapak Ibu mau coba melangkah dari step yang paling mudah aja, misalkan mulailah kelola toko Bapak Ibu dengan menggunakan teknologi, misalkan menggunakan POS, gitu ya, mesin kasir. Ternyata pengoptimalan teknologi mesin kasir tersebut dapat meningkatkan produktivitas Bapak Ibu. Yang tadinya Bapak Ibu melakukan pencatatan di mana membutuhkan rekonsal secara manual, yang mungkin makan waktu 2 sampai 5 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Padahal dengan menggunakan teknologi itu bisa dilakukan secara instan. Alhasil apa? Waktu yang ada 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk yang lain, yang bisa lebih meningkatkan produktivitas. Mengkreat produk baru kah, mengkreat varian baru kah, masuk ke komunitas baru kah, kelola di toko online baru kah, gitu. Sayang waktu yang ada gitu. Sekarang kalau kita lihat data dari sisi penggunaan pembayaran berbasis non-cash ya, aku ambil aja di sini QRIS gitu kan. Kita lihat bahwa yang menggunakan QRIS itu nggak cuman yang mikro, kecil, menengah, bahkan usaha besar kalau kita lihat di angka itu juga mulai menggunakan QRIS gitu. Karena kenapa? Pertumbuhan QRIS sendiri dari tahun 2020 sampai dengan 2021 itu meningkatnya luar biasa. Artinya pembayaran berbasis non-cash ini mulai menjadi satu habit, satu lifestyle gitu kan. Disinilah sebetulnya Bapak Ibu mulailah keluar dari zona yang biasa Bapak Ibu ada gitu. Oh enggak, pembayaran aku cuma terima bank transfer atau cash. Enggak salah, itu boleh, tapi nggak ada salahnya perluas opsi gitu ya. Kalau misalkan memang trennya udah ada di sana. Tadi Pak Abraham juga bilang konsumen gitu ya. Konsumennya arahnya mulai ke arah cashless. Kenapa nggak dicoba gitu kan? Toh kontributornya sudah ada gitu loh. Kayak Astra Pay-nya sudah ada. Tinggal diangkat telepon, tinggal daftar, Astra Pay-nya datang, taruh itu QR, beres gitu kan. Nggak pakai repot. Bahkan di sini dikatakan bahwa pembayaran QRIS meningkatkan pendapatan harian sebanyak 5 sampai 10% di 2020 gitu kan. Berarti angka yang sama sudah pasti kalau kita lihat 2020-nya ke 2021 meningkat, sudah pasti ini kan angkanya meningkat gitu ya. Terus kita lihat lagi kalau misalkan kita coba jualan di toko online gitu ya. Kita coba nih belajar jualan di toko online. Ternyata berdasarkan data gitu ya, dari pandemi kemarin itu 12,5% UMKM itu tidak berdampak pandemi karena apa? Karena mengoptimalkan jualan secara online. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sebetulnya teman-teman kita GrabFood, GoFood, ShopeeFood, atau Tokopedia gitu ya, itu bisa dijadikan salah satu sarana disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi sebetulnya sarananya udah ada. Tinggal Bapak Ibu pakai atau tidak pakai, disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Itu dikatakan bahwa 12,5% UMKM tidak terdampak karena mereka berjualan online. Bahkan 27,6%-nya mengungkapkan penjualannya meningkat. Gitu. Ini adalah gambaran simple dan ukuran yang nyata, angkanya ada di situ terkait dengan manfaat teknologi bagi teman-teman UMKM gitu. So UMKM kekinian itu harus
melek teknologi. Sayang karena udah ada, jangan tidak dioptimalkan gitu kan. Next. Nah, aku mau bagi sedikit ya, langkah simple apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman UMKM sekarang ini. Yang pertama, mulailah mengelola pencatatan tokonya dengan menggunakan POS. Kalau bingung POS yang mana, nggak apa-apa, bisa pakai Carini. Kebetulan di Carini POS kita, aplikasi kasir kita berikan secara gratis, gitu ya. Dan di aplikasi kasir itu juga sudah terintegrasi dengan pembayaran, di mana salah satunya adalah pembayaran menggunakan QRIS yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman Astra Pay. Dan kalau Bapak Ibu bingung lagi mau buka toko online-nya di mana, mau latihan dulu menggunakan aplikasi Carini, monggo. Karena memang aplikasi kami, aplikasi Carini, aplikasi memang untuk teman-teman UMKM dan kami berkolaborasi dengan ekosistem kami. Salah satunya adalah ekosistem akses pembayaran teman-teman Astra Pay gitu ya. Jadi kalau saya mau tarik kesimpulan atas informasi yang saya bagikan pada hari ini adalah next slide-nya. Yang pertama, kita tahu jelas bahwa jumlah UMKM di Indonesia itu luar biasa. Dan saya percaya bahwa UMKM di Indonesia memang UMKM yang luar biasa gitu kan. Tinggal kita bantu bagaimana caranya teman-teman UMKM ini mau melek teknologi, mau melek digital, mau mulai mengambil satu langkah ke depan untuk mengoptimalkan teknologi dalam pengelolaan tokonya teman-teman atau Bapak Ibu. Dimulai dari apa? Langkah yang simpel, langkah awal. Yang pertama, janganlah mengelola toko secara manual. Mulailah menggunakan teknologi untuk kelola toko Bapak Ibu. Di aplikasi kasir Carini kita memberikan aplikasi kasir secara gratis. Bapak Ibu bisa pakai untuk belajar. Di situ Bapak Ibu bisa merasakan bahwa pencatatan jangan manual lagi, tapi pencatatan bisa menggunakan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, perluas salah satu akses penerimaan pembayaran Bapak Ibu. Jangan lagi cuma menerima cash atau bank transfer. Itu boleh, nggak salah, tapi perluas juga nggak ada salahnya. Di mana sekarang ini kontributornya ada pemainnya ada di lapangan, bahkan Astra Pay merupakan salah satu kontributor yang sudah ready juga di aplikasi kami. Dan yang ketiga, mulailah coba untuk berjualan di toko-toko online. Kalau bingung mau jualan toko online gimana caranya, masih ragu segala macam, mau belajar pakai aplikasi Carini dulu juga boleh. Kurang lebih itu yang saya mau share. Semoga sharing aku hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman UMKM tetap semangat, coba mulai selangkah lebih maju untuk menggunakan teknologi. Sekali lagi di dalam pengelolaan usahanya, kalau bingung mau cari teknologi yang mana, bisa coba dulu dari Carini, karena kami di situ sebagai partner dari UMKM dan kami sangat berharap UMKM Indonesia itu, UMKM yang luar biasa itu mau melek teknologi sehingga bisa keluar dari cara-cara yang konvensional dan tradisional. Thank you. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Leni. Aku baru tahu loh Kak, kalau dulu aku dengar kata digitalisasi UMKM, aku pasti udah pusing banget ngebayangin berapa banyak aplikasi yang perlu diurus. Apalagi kan aku gaptek ya Kak. Nah terus belum lagi budget yang otomatis terbagi-bagi, karena beda platform pasti beda ketentuan. Jadi aku mikirnya tuh ribet banget. Bener banget sih. Nah tapi setelah dengar penjelasan dari Bu Leni, aku sekarang tuh jadi paham dan semangat pengen buka usaha bareng Carini. Bener banget nih Sin, aku juga tadi nyatet banyak banget nih sharingnya dari Bu Lenitan. Soalnya ya aku juga sama nih sama kamu, juga belum tahu banyak tentang digitalisasi UMKM. Ternyata ada platform kayak Carini yang bisa bantuin kita nih untuk kalau misalnya kita punya UMKM gitu. Betul. Nah mungkin dari Bapak Ibu juga yang mungkin join di Zoom atau mungkin join di YouTube, pasti udah banyak banget nih pertanyaannya. Maka kita akan langsung buka aja sesi Q&A untuk Bu Leni. Sama dengan sesi Q&A sebelumnya, silakan untuk di kolom chat boleh tanya dari Zoom ataupun YouTube ya. Kita pilih-pilih dulu nih Kak, karena banyak banget. Banyak banget yang nanya, kayaknya soalnya banyak yang kepo kayaknya cari ini nih ya. Iya. Terus kayak juga seneng sama penjelasan Bu Leni yang semangat banget dan juga informatif banget ya Kak. Pastinya. Jadi semuanya sih. pengen nanya nih. Bener banget. Nah mungkin langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yaitu dari Bapak Joko Wianto. Nah ini untuk Bu Leni, apakah dapat diceritakan salah satu contoh success story dari UMKM atau bisnis yang bergabung dengan Carini? Untuk Bu Leni dipersilahkan Ibu.
Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Joko Wianto atas pertanyaannya. Kebetulan mungkin aku share sedikit Pak, kebetulan Carini ini kita baru launching di Februari tahun ini Pak, gitu ya. Tapi memang karena semangat kami, hati kami nih kalau dibelah mungkin tulisannya UMKM gitu ya Pak ya. Jadi kami terus bersemangat gitu ya, apalagi kalau ketemu teman-teman UMKM, aduh ini energinya bisa lebih besar lagi gitu ya. Sukses story-nya banyak sekali Pak, karena kenapa? Kita tahu bahwa teman-teman UMKM di lapangan sebetulnya mungkin keinginannya ada gitu ya, tinggi untuk aku mau belajar teknologi, mau belajar digital gitu ya. Jadi sekarang mungkin aku lebih ceritain sukses story adalah bagaimana kita nggak muluk-muluk Pak, tapi kita lebih mau supaya penetrasi UMKM yang mengerti teknologi ini naik dulu nih, ada dulu gitu ya. Jadi salah satu sukses story kami adalah bagaimana kami melakukan literasi dengan penuh kasih sayang gitu kan, untuk mengconvert, untuk memindahkan gitu kan teman-teman UMKM yang mereka biasa mindsetnya adalah manual itu menjadi menggunakan teknologi. That's why Pak, di aplikasi kami itu POS-nya kami berikan secara gratis Pak. Kenapa? Karena sebenarnya di situ kami punya maksud gitu, di mana kami ingin ayo teman-teman UMKM yuk pakai jangan manual lagi. Ayo gunakan teknologi, gunakan digital. Jadi ada sebagian besar sekarang UMKM kami kebetulan yang bergabung di kami hampir sekitar 500 Pak, itu mulai itu pencatatannya mulai dia berlatih gitu kan supaya nggak manual, pencatatannya mulai menggunakan teknologi, di mana kami berharap atas bantuan yang sekecil itu gitu ya, kami berharap waktu produktivitas yang ada bisa teman-teman UMKM yang bergabung bersama kami gunakan yang lebih produktif lagi gitu, mulai pemasaran atau buka toko yang lebih luas lagi, mulai kualitas produknya dinaikkan lagi, mulai ikut komunitas-komunitas untuk mendapatkan edukasi-edukasi yang lebih baik. Jadi sukses story-nya sebetulnya adalah bagaimana kami sanggup membawa mitra-mitra UMKM yang sekarang bergabung bersama kami itu mulai keluar dari zona tradisional, zona dari konvensionalnya gitu kan, mulai melangkah melek digital. Itu salah satu sukses story dan mungkin Pak Joko Wianto bisa tanya juga sama teman-teman yang udah pakai Carini gitu kan, bagaimana kami membantu mereka dari sisi tersebut. Dan satu lagi Pak yang kami bantu dari sisi sukses story-nya adalah begitu kami ketemu dengan teman-teman UMKM di lapangan, Pak, ternyata yang mereka butuhkan tuh nggak semata-mata itu aja, nggak semata-mata akses pembayaran, akses permodalan gitu ya, akses POS digital dan segala macam, bahkan mereka membutuhkan yang namanya akses pemasaran gitu. Nah, di kami salah satunya membantu teman-teman pelaku usaha melalui kami punya komunitas namanya Sobat Cari, kita membantu mengendorse, mempromosikan produk-produk teman-teman UMKM di kanal atau sosial media si endorser ini, Sobat Cari kami gitu. Supaya kenapa? Supaya produk-produk teman-teman UMKM jadi jauh lebih dikenal dengan harapan mimpinya Pak Teten salah satunya tercapai, UMKM Indonesia, UMKM lokal yang menang di kotanya atau di negaranya sendiri gitu. Wah, terima kasih Bu Leni. Keren banget ya Kak jawabannya. Keren banget jawabannya. Ternyata emang fokusnya ini tuh memperluas penetrasi digitalisasi di UMKM Indonesia nih Kak. Bener banget nih, terus banyak juga ya bantuan dari Carini yang udah disalurkan juga nih buat UMKM. Jadi mungkin boleh nih UMKM juga join di Carini ya, sini ya. Betul, karena digitalisasi itu sendiri pasti mendukung produktivitas dari UMKM-nya. Bener banget nih, mungkin kita langsung move ke pertanyaan berikutnya kali sini ya. Boleh Kak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ruth Ekawati. Untuk pertanyaannya ini, apakah rencana Carini ke depannya dalam mengembangkan digitalisasi di Indonesia? Baik, untuk Bu Leni silakan dijawab. Oke, yang pasti rencananya adalah kami akan terus maju, nggak akan gentar, kami akan terus aktif dan agresif untuk memperluas penetrasi yang ada. Kami akan memulai dari yang basic dulu, yaitu UMKM Indonesia itu mesti melek teknologi dan digital dari cara yang paling mudah. Mereka mulai harus melakukan pencatatan secara digital dalam menjalankan usahanya, itu dulu yang pertama. Supaya dari 65 juta penduduk itu kami berharap, walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa berkontribusi, kami nggak diam lah ya, angka itu bisa meningkat mudah-mudahan ya, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, udah pasti sendiri nggak akan bisa, Cindy Alka sendiri nggak akan bisa. Kunci kami lahir di sini adalah kami nggak lahir sebagai kompetitor, kami lahir sebagai kolaborator. Jadi langkah yang kedua adalah yang pasti kami akan memperkuat ekosistem dengan berkolaborasi dengan partner-partner yang ada. Salah satunya adalah yang kami lakukan dengan Astra Pay gitu, di mana dengan Astra Pay ini salah satu kolaborasi yang kami lakukan adalah memperluas akses penerimaan pembayaran.
gitu. Jadi kami fokusnya cuma 2, bagaimana kami bisa memperluas, memperdalam penetrasi melek teknologi ke teman-teman UMKM, dan yang kedua kami nggak akan berjalan sendiri, kami akan bangun ekosistem dengan berkolaborator dengan partner-partner yang kompeten pastinya di bidangnya. Wah, luar biasa banget ya Sin jawaban dari Ibu Leni. Mungkin memang ke depannya kita harus banyak kolaborasi, dan juga sepertinya dari cari ini nih udah cukup settle juga nih Sin. Langkah-langkah berikutnya mau kayak gimana gitu. Betul, intinya kolaborasi adalah kunci ya Kak. Betul banget. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan terakhir dari Bapak Yanto Wijaya untuk Ibu Leni. Apa sih benefit buat UMKM jika menggunakan platform digital baik seperti AstraPay maupun Carini? Boleh dijawab Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Yang pasti kelebihannya banyak banget. Kalau dari sisi kami, mungkin kami memperlihatkan kelebihan kami dari 2 sisi ya. Dari sisi kami secara bisnis dan dari sisi kami secara sosial. Karena kami memang fokusnya adalah socialpreneur ya. Dari sisi bisnis adalah yang pertama, kelebihan Carini kami menyebutkan hashtag kami apa aja jadi satu. Apa aja jadi satu gitu ya. Karena di dalam satu aplikasi kami, teman-teman UMKM bisa langsung dapat banyak gitu ya, bahwa ketika teman-teman UMKM join gitu dengan Carini, yang pertama Bapak Ibu sudah bisa menikmati POS gratis, belajar dari situ, mulai dari situ, say bye-bye to manual, kurang lebih begitu ya kan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu bisa coba belajar untuk buka toko online di situ juga. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga, karena kami berbasis kolaborator, di situ banyak banget ekosistem partner kami di dalamnya. Kayak contohnya kami sudah terintegrasi dengan mitra-mitra pembayaran, mitra-mitra pengiriman, kedepannya mitra-mitra permodalan gitu ya. Jadi dalam satu aplikasi tersebut sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu itu sudah bisa terpenuhi lah, kebutuhan basic lah ya, dasarnya untuk belajar sebelum lari yang ke advance. Bahkan nanti ke depannya kami juga sedang membangun kolaborasi omni-channel dengan marketplace atau e-commerce di luar sana, di mana nanti Bapak Ibu bisa kelola toko Bapak Ibu yang di GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia, Bukalapak, dan teman-temannya dalam satu aplikasi. Sehingga ke depannya Bapak Ibu jangan khawatir, oh buka toko online di banyak marketplace, ribet manage-nya gitu ya. Udah enggak lagi, karena nanti bisa di-manage dari satu aplikasi Carini. Itu kalau aku bilang boleh kelebihan dari sisi produk, dari sisi komersial, dari sisi bisnis. Tapi kelebihan yang kedua kami adalah kami punya spirit yang namanya nyatakan saling bantu. Gitu ya. Kami punya spirit yang namanya nyatakan saling bantu, di mana di situ kami fokus untuk melakukan literasi yang tadi kayak aku sampaikan, pengen banget teman-teman UMKM melek digital, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami punya satu komunitas namanya Sobat Cari, di mana komunitas ini akan membantu jika Bapak Ibu misalnya ada produk, mau dong produkku dipromoin gitu ya. Kirim aja produknya gitu kan, nanti teman-teman Sobat Cari kami akan bantu untuk bahkan bisa bantu foto, bantu endorse, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu 2 kelebihan dari sisi komersial maupun dari sisi sosial yang memang kami terapkan jalan bersamaan. Wah, terima kasih banyak Ibu Leni atas jawabannya. Ternyata dari satu aplikasi aja udah banyak potensi untuk mengembangkan bisnis ya Kak. Bener banget, ternyata memang platform ya, digital itu penting banget ya sini, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang, kita juga maunya serba gampang. Kalau misalkan kayak gini sih, kita dimudahkan banget ya sebagai UMKM. Betul, bahkan tadi seperti yang Bu Leni bilang, sampai sisi komersialnya juga bisa mendapatkan keuntungan. Benar banget. Nah, aku juga ingin menambahkan nih Bu Leni, seperti yang sudah kita tonton di video sebelumnya, kan banyak banget juga benefit untuk UMKM yang bergabung bersama AstraPay. Contohnya bisa mendapatkan fasilitas kasir online, mendapatkan merchant activation kit, lalu juga gratis biaya admin dan biaya transfer, dan juga masih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu mau nonton video merchant benefit AstraPay, bisa langsung dilihat di YouTube AstraPay ya. Nah, dengan pertanyaan tadi, berarti ini menutup sesi Q&A kita dengan Ibu Leni Tan dari Carini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Leni Tan. Terima kasih, Ibu. Nah sih, selanjutnya kita ada acara apa lagi sih nih? Nah, sekarang seru nih Kak. Selanjutnya kita ada pengumuman lagi. Yang pertama, kami ingin memberikan apresiasi kepada 5 UMKM yang telah bergabung menjadi merchant AstraPay dan menghasilkan transaksi terbanyak dalam periode Januari sampai bulan Juni 2022. Nah, ini kita lihat pemenang-pemenangnya. Ya, ini dia.
berikut adalah pemenang untuk UMKM dengan transaksi terbesar pada periode Januari sampai Juni 2022, di mana kita ucapkan selamat kepada Bapak Suparno, kepada Ibu Faratul, Ibu Mia, Bapak Saiful, dan juga Bapak Rini. Semoga kedepannya bisa lebih besar lagi transaksinya, bisa lebih rajin lagi bertransaksi melalui AstraPay. Betul. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang terpilih, masing-masing akan mendapatkan saldo AstraPay senilai Rp1.000.000. Sekali lagi, lumayan selamat banget ya. Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu. Semoga juga bisa menjadi tambahan semangat juga ya Sin, untuk bisa mengembangkan usahanya lebih maju lagi ke depannya. Betul. Nah Sin, kita mau infoin beberapa hal lagi nih untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar pada hari ini. Nah, untuk 10 merchant pertama yang bergabung bersama AstraPay akan dapat 500.000 saldo AstraPay. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mendaftarkan merchantnya di merchant AstraPay, jangan lupa untuk isi formnya dan bergabung bersama kami. Wah, harus cepet ya Kak, Harus karena kan cuma cepet. 10 orang yang bisa dapat. Bener banget. Nah, formnya ini ada di kolom chat Zoom dan YouTube ya Bapak Ibu. Nah, kita juga mau ngingetin nih, untuk UMKM yang mengajukan pembiayaan Finatra dalam periode 1 sampai 14 Juli akan mendapatkan potongan angsuran sebesar Rp100.000. Wah lumayan banget ya Sin, dan banyak banget nih hadiahnya kita hari ini. Tapi kira-kira buat yang hadir di webinar hari ini, ada hadiah lagi nggak nih Sin? Tenang aja Kak, aku masih ada satu lagi hadiah terakhir, yaitu Lucky Spin. Ya mungkin ini udah banyak banget nih yang join Sin untuk Lucky Spin-nya. Sampai nggak kelihatan namanya. Kayaknya ada ribuan orang ya Kak. Iya banyak Kecil banget nih. Nama-namanya. Mungkin kita langsung mulai aja nih Kak untuk yang pertama. Oke, kita langsung countdown aja kali ya. Kita hitung bareng dari 3 ya Kak. Oke. 3, 2, 1. Wah siapa nih gini Zasira? Siapa nih? Wah selamat kepada... Puji Lestari. Nah itu dia pemenang pertama kita. Kita ada berapa kali sih Sin ini muternya? Kita ada 10 kali Kak. Wah 10 kali, berarti jadi masih banyak aja. kesempatan nih. Jadi jangan sampai ditinggalin YouTube sama Zoom-nya ya. Iya harus semua standby di sini. Bener banget. Nah langsung aja yang kedua diputar. Nah yang kedua ini pemenang Bapak Yulianus Nasendi. Selamat Bapak Yulianus. Selamat Bapak. Selanjutnya langsung kita putar aja yang ketiga. Yang ketiga ada Ibu Mei. Selamat Ibu Mei. Selamat Ibu Mei. Lanjut, yang keempat ya Kak sekarang. Iya. Aku takut tiba-tiba lupa hitungan nih. Iya benar. Saking banyaknya nih Sin. Iya. Selamat kepada Ibu Trisna Insani. Selamat kepada Ibu Trisna Insani. Mendapatkan saldo AstraPay. Iya benar. Nah langsung lanjut aja Ya, yang kelima. Udah setengah jalan nih kita Sin. Kita lihat siapa yang dapat. Ini dari untuk Bapak Jordan Yesikiel. Selamat Bapak Jordan. Selamat Bapak Jordan. Oke, kita langsung putar yang ke-6 ya Sin? Iya, langsung aja. Untuk yang ke-6 ini Bapak Lutfi. Ya, selamat Bapak Lutfi. Selamat Bapak Lutfi. Oke, diputar yang ke-7. Oke, ini kita putar ulang ya Sin. Wah, ini sepertinya ada kesalahan. Harus diulang lagi. Selamat kepada Ibu Yati. Ya, lanjut yang ke-8. Lanjut yang ke-8, langsung putar-putar. Semakin mendekati akhir ya Alka. Iya. Kepada Ibu Safria Dwi Pangesti. Selamat Ibu Safria. Sekarang pemutaran yang ke-9. Siapa ini? Ini kita putar lagi ya. Iya. Untuk yang ke-9 ini masih putar lagi, masih banyak kesempatan Bapak Ibu. Masih penasaran nih siapa nih kira-kira 2 terakhir yang bakal dapetin Lucky Spin-nya nih sih. Karena terlalu banyak yang daftar, sampai mesinnya juga bingung milihnya. Bener, wah ini udah ada nih Sin. Bapak Agung Kristiono, sorry. Selamat
Bapak Agung Kristiono. Nah ini yang terakhir nih Kak. Terakhir ini pasti Kira-kira beruntung aku banget nggak nih orangnya. Apa kamu? Aku kayaknya. Aku nggak ngisi sih. Aduh, Selamat kepada Pak Diki Wahyudi. Beruntung banget ya Kak, Bapak Iya Diki benar Wahyudi. banget. Ini mungkin kita ucapkan selamat ya untuk para pemenang. Berarti dengan ini sesi Lucky Spin kita akhiri ya Sin ya. Betul. Ya, maka dengan berakhir kegiatan Lucky Spin tadi menandakan kita sudah sampai di penghujung acara nih Sin dari webinar kita pada hari ini. Wah, nggak kerasa ya Kak. Iya nggak kerasa. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah turut berpartisipasi aktif selama acara ini. Semoga semua insight dan juga benefit yang diberikan kiranya bermanfaat bagi kemajuan bisnis UMKM di Indonesia. Akhir kata, saya Cindy. Dan saya Alka. Pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat. Salam sehat dan sampai jumpa pada webinar Astrape selanjutnya. Yo, Bapak, Ibu, Bro and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha, here we go. Yeah. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu dari kopi susu sampai kendaraan baru. Astra Pay, you always make my day. Oh, Astra Pay is the best part of my day. Aha, beli pakai Astra Pay dan dapetin banyak bonus. Niatnya ganti oli, lumayan ditraktir Astra Pay, pulsa sampai roti. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay letter aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you always make my day. Oh. Astra Pay, you are the best part of my day. Bapak, Ibu, Bro and Sis, we are here to join the game. Are you ready? Let's go. Haha.